Halo semuanya, selamat datang di Mata Fair Games. Ngobrol bersama Ferry. Dan Gina. Kabar Ferry dulu nih, gimana nih? Kan kita udah lama nggak ketemu ya. Ya, semenjak kita ketemu itu pas ada acara angkatan kan yang bakar-bakaran Iya, itu. lama banget tuh. Alhamdulillah baik-baik aja sih aku akhir-akhir ini. Kalau akhir-akhir yang kemarin nggak tahu. Kalau kamu gimana, Gin? Alhamdulillah baik juga. Untuk kesibukan apa-apa aja sekarang yang sedang kamu lakukan? Aku sibuk di rumah, sibuk kuliah kan, kuliah online ya. Jadi pokoknya semuanya serba di rumah. Belajar menjadi pengangguran yang profesional ya. Oke, bagus sekali kata-katanya. Kalau Ferry? Kalau aku sih ya monoton banget sih hidup aku, ya kayak kuliah, terus kerja, terus melakukan tugas-tugas organisasi. Ya begitulah. Organisasi ya. Capek juga, Bun. Budak organisasi. Aduh. Tapi yang penting aku melakukan hal itu happy. Iya, betul. Oke, jadi kali ini akan membahas tentang gaya hidup. Tapi sebelum kita masuk tentang gaya hidup lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang gaya hidup zaman modern sekarang. Nah, Gin, gaya hidup modern zaman sekarang itu kayak gimana sih menurut kamu pribadi? Ya, jadi gaya hidup modern itu kan pasti nggak lepas dari teknologi ya. Semuanya serba digital gitu. Terus apa-apa pasti instan, cepat. Jadi kita semakin modern itu semakin mudah. Terus tuh juga kalau pengertian dari zaman modern anak sekarang gitu ya, zaman sekarang gitu pasti selalu ngikutin apa aja yang Yang lagi viral-viral. iya, yang lagi viral gitu. Kalau nggak ngikutin katanya ketinggalan zaman nih, pasti kayak ih Nggak, nggak apa sih maksudnya, nggak update banget iya, gitu. nggak Kan update pasti akan banget. digibah nantinya. Baru keluar goa ya gitu. Sakit hati banget tuh ya nanti yang digibahin. Kalau tentang aku, untuk gaya hidup zaman modern itu ya kayak terlalu mengikuti gaya ke barat-baratan sama ke Korea-Koreaan sih, untuk dalam berpakaian. Dan selain berpakaian tuh ada apa lagi ya, itu pokoknya untuk gaya hidup zaman sekarang itu lebih banyak mengikuti tren-tren luar sih daripada Iya tren sih. Indonesia sendiri gitu. Nah, seharusnya kita tuh sesuai gaya, sesuai apa sih maksudnya, kita tuh bergaya sesuai ekonomi kita gitu. Nah, jangan terlalu mengikuti viral-viral di luar sana sampai kita harus mengutang duit di bank Waduh, atau minjam duit sama teman. waduh itu parah sih. Jangan sampai ya guys. Nah, kalau pengertian gaya hidup itu sendiri gimana sih, Gen? Ya, jadi dari yang aku baca nih, gaya hidup itu juga termasuk bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang kapan-kapan itu bisa aja berubah tergantung sama zaman, atau bisa juga berubah tergantung keinginan seseorang itu mau mengubah gaya hidupnya kayak gimana gitu. Omong-omong tentang gaya hidup nih, menurut pendapat pribadiku sih, gaya hidup itu adalah seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk sebuah aktivitas yang mereka anggap penting dalam lingkungannya. Seperti Apa nih aktivitas Ferry nih? aktivitas sebagai gaya hidup aku itu main basket sih, sama nongkrong-nongkrong gitu sama teman. Kalau kamu ada punya sebuah aktivitas yang kamu sukai nggak? Sama aja sih, kayaknya suka nongkrong kan di luar, tapi karena lagi pandemi ya, jadi paling cuman main game di rumah sama teman gitu sambil telepon-telepon, atau enggak aku biasanya sambil bukan
nonton drama, tahu kan? Oh iya, aku juga nonton drama loh. Ah, Yang sedang kamu tonton drakor apa sih? itu loh yang apa sih judulnya? Aduh, aku lupa nih. Kalau aku nonton yang Home Tun Cha Cha Cha. Ah iya, itu sama, aku juga nonton. Wah, lagi ongoing sih, jadi Iya, lagi ngumpulin lagi. episodenya. Lagi nunggu-nunggu ya. Iya. Jadi itu sih karena kan cuman di rumah nih menghabiskan waktunya bingung. Jadi kalau nonton drama tuh jadi lebih gimana ya? Lebih senang aja gitu nah. Terus waktu tuh nggak terasa juga kan, buat Seru menghabiskan juga waktu. kan. I see. Terus kamu punya role model nggak buat tentang hal bergaya hidup? Ada banyak sih kalau role model, soalnya kan aku banyak follow di Instagram itu kan, follow influencer gitu. Tapi ada satu influencer yang aku tuh suka banget, namanya tuh Gita Savitri, tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya nggak tahu kayaknya. Cowok sih, Tapi banyak. kalau ngelihat dari bentukan orangnya kayaknya aku tahu sih. Cuman tahu. kalau dari nama-namanya tuh nggak tahu. Soalnya pasti kebanyakan harus yang diingat. Jadi Gita Savitri itu dia gimana ya, aku suka gitu loh cara hidupnya. Dia sekarang tuh tinggal di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi dia tuh kalau nggak salah masih kuliah juga gitu, masih Muda ya? Ya, masih menempuh pendidikan gitu. Terus orangnya apa ya, berpikiran kritis gitu loh. Dia juga punya YouTube. Jadi YouTube-nya itu banyak mengedukasi anak-anak remaja kayak kita ini. Jadi aku banyak dapat manfaat dari seorang Gita Savitri gitu. I see. Kalau Ferry ada nggak role modelnya nih? Kalau aku role model itu Arif Muhammad sih. Tapi kenapa aku memilih Arif Muhammad itu nggak tentang gaya hidup, lebih tentang cara dia berbisnis, itu sih yang aku suka. Oke. Tapi untuk tentang gaya hidup Arif Muhammad itu aku juga tertarik. Dia itu yang kayak semua yang dilakukannya tuh halnya positif aja semuanya gitu di mataku. Itu aja sih kalau aku. Ngomong-ngomong role model tadi nih, kan kamu dapat pengaruh dari situ ya. Pasti selain dari seseorang tadi, pasti dapat pengaruh dari lain juga. Kira-kira dapat pengaruhnya ini dari mana nih? Dari lingkungan atau dari rumah kah, atau dari diri sendiri aja gitu loh? Untuk gaya hidup aku sendiri yang bisa mengubah gaya hidup aku sekarang itu bakso. Nah, dari omongan-omongan kita tadi itu, apakah kita harus memenuhi ekspektasi orang dengan gaya hidup? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena kan kita punya apa namanya ya, tujuan masing-masing nih. Kita maunya kehidupan kita itu kayak gimana sih, nggak melulu tentang harus ngikutin orang, harus ngebahagiain orang. Ya benar. Yang penting kita itu merasa bahagia gitu loh. Kita maunya hidupnya itu buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi ekspektasi orang itu nggak perlu dipikirin gitu. Dengerin itu ya guys. Ya jadi intinya ekspektasi buat orang itu No nggak banget. perlu. Iya, no Ya, banget. no banget. Terus kalau ngomongin yang keinginan kita tadi kan, berarti kan kita harus ada prinsip nih. Ada prinsip buat ngelanjutin, bukan buat Standar hidup. iya, maksudnya itu. Sorry, ngeblank tadi saya. Buat standar hidup nih. Yang pertama nih, kita itu harus berani tampil beda dari orang. Gak apa-apa kalau misalkan kita beda sendiri. Kalau misalkan orang lain pakainya jeans hitam misalkan, terus kita pakainya jeans putih, gak apa-apa, jangan malu gitu loh. Itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena itu ya udah gitu, itu kan keinginan kita, bukan keinginan orang lain. Benar. Nah, tadi itu kan yang pertama. Terus yang kedua, kita itu harus tahu nih, kita itu maunya apa. Bukan karena
kita ngikutin orang lain terus kita jadi bingung kita tuh maunya gimana sih. Kayak misalkan dalam satu circle gitu ya, orang-orang misalkan lagi nentuin mau beli makan apa nih, orang-orang mau makannya nasi goreng misalkan, terus karena kita bingung kan kita ngikut-ngikut aja padahal kita nggak mau, padahal nggak suka, padahal kita nggak mau, kita nggak suka itu misalkan, tapi karena kepaksa kan harus ngikutin orang lain, jadi ya udah ngikut aja gitu. Terus yang ketiga nih, memiliki standar hidup itu sama dengan kayak kita tuh memahami diri, mencintai diri gitu loh. Karena kita udah kenal diri kita kan, kita maunya gimana, kita tuh jadi merasa gimana ya, itu tuh juga termasuk self love gitu loh. Kita kan jadi paham nih karena kita maunya apa gitu. Misalkan Ferry maunya apa misalkan, naik odong-odong. nah kayak gitu, kita jadi tahu oh kita suka nih naik odong-odong misalkan gitu kan. Terus yang nomor 4 itu tidak akan mengejar gengsi dan fokus terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya kita itu jangan karena gengsi nih kita jadi nggak fokus sama diri sendiri, kita jadi terbebani, kita harus ngikutin orang-orang karena sifat gengsi itu. Terus yang kelima, tidak akan merasa iri dan minder. Jadi maksudnya itu karena kita membuat standar hidup sendiri nih, kita jadi pede, kita nggak bakal mikirin orang lain, nggak bakal iri, nggak bakal minder lagi, Tidak membandingkan diri. kayak gitu. Jadi ya udah pede aja gitu loh. Nah, pada intinya jangan malu hanya karena kita ketinggalan gaya hidup zaman sekarang, tapi malulah ketika kamu memaksakan mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi semua ekspektasi orang lain dengan memaksa orang tuamu dan memaksa keadaan ekonomimu hanya karena ingin memenuhi gengsi. Iya, gengsi itu parah sih. Jadi sebenarnya kita itu nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah nggak ngikutin orang, jadi diri sendiri aja kayak gitu guys. Walaupun gitu, gaya minimalis pun nggak buruk-buruk banget. Iya, Kita tuh nggak harus mengikuti gaya modern yang zaman sekarang banget nih, yang harus keluar rumah dengan gaya aksesoris atau baju-baju yang kekinian banget. Minimalis pun nggak buruk, seperti halnya gaya aku kayak gini. Yang penting itu enak. iya, bahagia kita Ya, ya. benar. Oke. Nah, kira-kira itu aja dulu guys untuk podcast kali ini. Dan terima kasih banyak sih yang udah mau nonton sampai habis, sampai ke detik ini. Ya gitu aja ya guys. Nggak ada lagi kata-kata ya mutiara yang harus kami sampaikan. Ya, makasih guys. Dadah. Dadah. Goodbye. Mata pengen.